Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Novita, NIM 4012211160, dosen pengampu Ibu Bunga Permatasari SHMH, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait peradilan tata usaha negara. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Di mana peradilan tata usaha negara atau Pratun ada di Indonesia, karena Indonesia menganut konsep negara hukum berat yang Rechtsstaat. Selain Pratun, ada 3 peradilan lain yang wajib ada di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang 1945 pada pasal 24, yaitu peradilan umum untuk kasus perdata dan pidana, peradilan agama untuk kasus perkawinan, dan peradilan militer untuk para militer. Baik, selanjutnya, pengertian peradilan tata usaha negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Sebab, ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah membuat keputusan yang melampaui batas wewenangannya atau ada kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukumnya saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret, sehingga akibatnya ada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusannya itu. Peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum lainnya Pertun ada selain amanat dari Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada undang-undang khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pelaksanaan Pertun, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 JO, Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan LN 1991 nomor 8 pada tanggal 14 Januari 1991, sehingga Petun dapat efektif. PP dan PP nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya. Pada peradilan Tun, keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1129 atau KKM 01 atau tahun 1991 tentang tata cara pembayaran ganti rugi, pelaksanaan putusan pengadilan Tun, SEMA nomor 1 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksana ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petun serta Juklak MA Nomor 051 TD Tun atau 3 Tahun 1992 Juklak MA Nomor 052 atau TD Tun Nomor 3 atau 19 Tahun 1992 dan peraturan-peraturan pelaksana lain. Dan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau TU yang dapat diperkarakan apabila telah menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata. Adapun yang dimaksud dengan keputusan TUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Baik, selanjutnya dalam peradilan Tun juga mengenal keputusan Tun fiktif yang menurut Undang-Undang Keputusan Tun fiktif yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Dalam pasal 3 ayat 1, tugas tersebut menentukan prinsip dasar, yaitu setiap badan atau pejabat Tun wajib melayani setiap pemohon warga masyarakat yang dia terima apabila hal yang dimohon pada dia menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajiban. Kalau ia melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap telah membuat penolakan permohonan tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua ada karakteristik dari peradilan tata usaha negara atau Petun. Ada beberapa karakteristik dari peradilan tata usaha negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia lainnya. Di antaranya adalah berlakunya beberapa asas peradilan Petun, yaitu pertama asas praduga pragmatik, di mana asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap pragmatik sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Ketun yang digugat pasal 67 nomor 1 Undang-Undang Nomor 5 atau 86. Yang kedua, asas pembuktian bebas, di mana asas ini hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW atau pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang ketiga ada asas keaktifan hakim atau dominus litis, di mana keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat pejabat Tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dan yang
Selanjutnya ada asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau ergas omnes, di mana sengketa tun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Dan selanjutnya adalah menurut S.F. Marbun, dalam bukunya Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia merumuskan 20 asas dalam peradilan tata usaha negara yang dijelaskan pada satu bab, khususnya buku yaitu pada bab 4. Baik, selanjutnya adalah organisasi TUN. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan pengertian sengketa TUN, di mana sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat. Demikian ketun merupakan dasar berakhirnya sengketa TUN. Pasal 1 angka 3 merumuskan ketun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang meliputi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 8 pengadilan TUN terdiri atas pengadilan TUN sebagai peradilan tingkat 1 dan pengadilan tingkat TUN sebagai peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Namun alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan TUN. Perbedaan itu disebabkan karena dalam jalur peradilan TUN terdapat saluran upaya administrasi. PETUN dibentuk dengan Kepres, sedangkan PTTUN dibentuk dengan undang-undang. Untuk selanjutnya yaitu upaya administrasi. Di mana tidak semua ketun dapat langsung digugat melalui peradilan TUN terhadap keputusan TUN yang mengenal upaya administrasi atau UP disyaratkan untuk menggunakan saluran-saluran peradilan TUN atau lihat pasal 48 nomor 5 atau 86. Untuk ketun yang memungkinkan adanya UP, gugatan langsung ditunjuk kepada petun atau pasal 51 atau 3. Dengan demikian ada dua jalur berperkara di muka peradilan TUN. Bagi ketun yang tidak mengenal UP, gugatan diajukan kepada petun TK, sedangkan bagi ketun yang mengenal UP, gugatan langsung ditunjuk kepada PT TUN. Baik, selanjutnya contohnya itu dalam lingkungan Depdagri dengan surat edaran nomor BH 10 atau 5 atau 37 tahun 1972 tentang kasasi administrasi dalam lingkungan Depdagri diartikan sebagai UP menurut Undang-Undang Nomor 5 atau 86. Berarti setiap ketun yang berasal dari Depdagri baik di pusat atau di daerah yang menjadi sengketa TUN harus melalui alur UP dan selanjutnya akan langsung digugat melalui PTTUN. Ada dua macam upaya administrasi, yaitu banding administrasi dan prosedur keberatan. Baik, selanjutnya adalah kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenai kompetensi PETUN dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut ada pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu pratun dan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Baik, di mana 90 peradilan tata usaha negara sengketa TUN di mana sengketa TUN adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya ketun serta sikap diamnya pejabat atau seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan ketun tapi dia tidak mengeluarkannya. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa TUN tersebut atau pasal 564. Baik, selanjutnya ada hak gugatan. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang kedua yang kepentingannya dirugikan oleh suatu ketun. Dengan begitu harus ada hubungan kausal antara ketun dengan kerugian atau kepentingan. Dalam hukum administrasi kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut. Ini teori apa yang digunakan untuk menjelaskan tidaknya hubungan kausal itu. Sebagai perbandingan, dalam AWB Belanda disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya ketun. Selanjutnya ada petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar ketun tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utama ialah pembatalan ketun. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitas. Dan yang selanjutnya ada badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak pengambilan keputusan tersebut. Penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa dasar pembatalan ini disebut larangan berbuat sewenang-wenang. Sewenang-wenang atau willekeur merupakan suatu konsep yang sulit diukur. Dewasa ini dalam perundang-undangan Belanda konsep willekeur digeser dengan konsep Kenlich onredlich yang lebih operasional sehingga menjadi lebih terukur. Dalam perumusan pasal 53 ayat 2 huruf C tersebut, operasional penjelasan yang mengertikan rumusan itu sebagai larangan berbuat sewenang-wenang
justru membuat rumusan yang proporsional terukur menjadi sulit atau tidak terukur. Kalau kita bandingkan dengan ketentuan Wet Arab di Belanda, nampaklah di situ pihak ada kesamaan dengan huruf A, B, C, sedangkan huruf D tidak terdapat dalam pasal 53 ayat 2. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.